Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita berjumpa di pertemuan kelima dari perencanaan program komunikasi. Baik, yang pertama kita akan mulai dengan membahas goals. Apa itu goals? Goals adalah sebuah statement yang asalnya dikembangkan dari visi misi perusahaan. Dia adalah tujuan yang mengacu pada visi misi perusahaan dan dinyatakan secara lugas dengan bahasa yang jelas. Lalu, goals juga menggambarkan harapan-harapan yang akan dicapai oleh perusahaan. Dalam komunikasi, kita mengenal 3 jenis goals. Yang pertama, reputation management goals, di mana kita deal with the identity perception of organization. Jadi kita tujuannya membangun reputasi yang besar dari perusahaan yang baik dan identitas kita dikenal dengan baik. Lalu goals yang kedua terkait dengan relationship management goals. Kita berfokus juga pada bagaimana organisasi ini bisa connect, bisa terhubung dengan baik dengan para publiknya, stakeholdersnya. Yang ketiga adalah tipe task management goals. Jadi berfokus pada target-target kerja yang selesai, yang berhasil diselesaikan dan dicapai. Untuk bisa menentukan goals yang baik, kita juga harus membuat positioning dari perusahaan. Positioning adalah proses menentukan bagaimana perusahaan ini ingin dikenal oleh masyarakat. Positioning menggambarkan keunikan dan perbedaan perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan lain. Ini contoh gambarnya dari banyaknya perusahaan sejenis. Apa sih positioning kita? Jadi positioning menekankan bagaimana publik bisa melihat kita sebagai organisasi yang spesial dan memiliki keunikan, perbedaan dari kompetitor kita lainnya. Berikut adalah contoh dari positioning statement. Kamu ingin dikenal sebagai the leader of industry? Apakah perusahaan yang selalu menawarkan best value, low cost and high quality misalnya? Atau ingin dikenal sebagai perusahaan yang family friendly? Ya, kalau misalnya produk kita sejenis dan merupakan produk-produk yang massal, mungkin kita bisa mencari positioning di hal-hal yang lain selain di sisi produknya, seperti family friendly, ramah lingkungan, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada apa itu objektif. Objektif adalah pernyataan yang menguraikan bagaimana perusahaan itu bisa mencapai goals-nya. Objektif itu turunan dari goals. Tujuan besarnya apa? Lalu kemudian dibuatlah objektif-objektif yang lebih spesifik, clear, dan menggunakan statement-statement yang dapat diukur dengan jelas. Objektif bisa berada di berbagai level. Dalam kehumasan, objektif dapat berupa awareness, acceptance, ataupun action. Nanti kita pelajari lagi contohnya. Berikutnya, sebagai humas, unit humas dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu menerapkan apa yang disebut dengan manajemen by objective. Manajemen by objective adalah proses di mana kita sebagai organisasi PR menerapkan plan dan aktivitas-aktivitas kita dengan efisien dan efektif sesuai dengan tujuan. Jadi matching, kita mengatur, memanage, menentukan perencanaan-perencanaan kita, program-program humas kita
yang sesuai dengan objektif. Jadi kita set objektifnya dulu, baru kemudian supaya itu tercapai, kita tentukan planning kehumasannya. Itu yang disebut management by objective. Jadi kita lakukan manajemen terhadap program PR untuk yang mengacu pada sebuah objektif yang sudah ditentukan. Nah, dalam menentukan objektif, PR harus memperhatikan kriteria-kriteria berikut ini. Ada 11 kriteria yang perlu diperhatikan. Pertama adalah goal rooted. Jadi kita harus mengacu pada goals besar tadi. Misalnya, goals-nya adalah ingin dikenal sebagai perusahaan yang kids friendly, family friendly, ya berarti kita harus menggunakan objektif pada program-program kerja kita yang mengacu pada goals tersebut. Goals-nya misalnya ingin menjadi top of mind brand di masyarakat. Berarti objektif kita harus mengacu pada itu. Misalnya kalau ingin menjadi perusahaan yang paling dikenal, berarti objektifnya adalah meningkatkan awareness sebanyak berapa persen dari suatu program PR, seperti itu. Lalu jangan lupa, objektif itu harus berfokus pada publik juga. Kita harus kenal betul publik kita siapa, sehingga kita bisa menentukan juga objektif yang mungkin dan realistis untuk dicapai pada publik tersebut seperti apa. Yang ketiga, impact oriented. Kita berfokus pada dampak. Jadi objektif yang kita setting harus memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian goals yang tadi. Ya, jadi dampaknya apa sih? Bukan hanya outputnya saja, artinya bukan hanya terselenggara sebuah acara, tetapi objektif dari kegiatan tersebut harus apa? Misalnya berdampak pada meningkatnya awareness, berdampak pada meningkatnya loyalitas, dan sebagainya. Lalu yang keempat, selalu kaitkan dengan data yang kalian lakukan dan dapatkan dengan riset. Jadi kita nanti harus bisa menyajikan objektif kita tercapai atau tidak dengan menggunakan data-data primer dan maupun sekunder yang mendukung, yaitu dari riset tadi. Misalnya kita bilang objektifnya adalah meningkatkan persepsi positif sebanyak 50% dari masyarakat Jakarta, misalnya seperti itu. Ya, kamu harus bisa membuktikannya dengan riset bahwa objektifnya naik 50% atau tidak. Jika tercapai 50% berarti objektif tercapai, jika tidak, ya berarti tidak. Lalu objektif harus dinyatakan secara eksplisit dan measurable. Jadi jelas apa yang mau dituju dan terukur. Terukur itu artinya yaitu tadi berapa banyak pencapaian yang ingin dicapai. Tidak hanya ya saya ingin meningkatkan awareness masyarakat terhadap brand ini. Misalnya ya, meningkatkan awareness seberapa ukuran berhasilnya. Nah, itu makanya dikatakan harus eksplisit dan harus terukur, measurable. Harus berani kita menetapkan target objektif berupa target yang clear dalam bentuk angka. Ya. Lalu yang ketujuh, prinsip harus mengacu pada timeline yang telah disepakati. Artinya harus ada batas waktu nih, kapan objektif ini akan dicapai. Apakah tahun ini? Sebulan sekali? 2 minggu sekali? Weekly? Itu harus didefinisikan. Makanya kita sering mengenal ada rencana strategis jangka panjang yang di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun, dan ada rencana jangka pendek yang di bawah 5 tahun. Dan ada untuk mencapai itu ada target-target annual,
tahunan, dan untuk mencapai target tahunan akan ada target-target bulanan, dan untuk mencapai target bulanan tentunya ada target-target mingguan dan seterusnya. Oke, lalu objektif itu harus bersifat singular. Artinya dalam satu kalimat objektif yang ingin kita tuju, kita nggak boleh menggunakan dua tolak ukur. Misalnya targetnya adalah mereka mengetahui dan menyukai brand kami, aware and like misalnya. Itu kan ada dua tolak ukur. Itu harus dipisah menjadi objektif yang berbeda. Karena bisa saja hasil di masyarakatnya mereka tahu tapi tidak suka. Nah, makanya tolak ukur itu atau objektif itu harus bersifat singular. Dan makanya dipisah kalimatnya. Objektif 1, objektif 2, seperti itu. Objektif memang bisa lebih dari satu. Oke, lalu harus menantang ya. Jadi kita harus set target yang cukup baik juga buat kita dan menantang untuk tim kita untuk bisa meraihnya. Attainable and acceptable. Jadi realistis juga untuk dicapai. Jadi walaupun kita menargetkan hal yang sangat menantang dan besar, tetapi tetap harus bisa realistis dan diperkirakan atau dilakukan forecasting bahwa hal ini bisa tercapai. Seperti itu. Oke, kalian bisa baca rinciannya ada di buku. Kita mengenal istilah lain, prinsip dalam menyusun objektif, ada yang disebut dengan SMART objektif. Dan ini akan sangat sering istilah ini kalian temukan di dunia kerja nanti. Baik kamu kerja sebagai PR corporate maupun di konsultan. Juga di PR pemerintah. Ya, jadi SMART objektif itu menjelaskan bahwa kriteria dari objektif yang baik harus SMART. Apa itu SMART? Yang pertama spesifik. Spesifik seperti yang tadi dijelaskan, ini sebenarnya mirip dengan 11 prinsip tadi, hanya saja ini istilahnya lebih diringkas dan rata-rata di industri menggunakan istilah ini. Jadi yang pertama spesifik, kita harus jelas apa yang ingin dicapai dari sebuah program PR. Apakah yang dicapai mau awareness atau persepsi misalnya ya, persepsi positif misalnya. Nah, lalu kemudian ini udah spesifik ya. Dan tadi juga dijelaskan bahwa sebaiknya singular. Jadi dalam satu jenis objektif sebaiknya tidak mengandung dua kata yang ingin dicapai. Dua hal yang ingin dicapai. Sebaiknya satu. Jika punya banyak yang ingin dicapai, buatlah dalam objektif-objektif terpisah. Dan bisa jadi itu dicapai dengan program-program terpisah pula. Tergantung program apa yang akan kamu canangkan nanti. Apakah bisa sekaligus menyapu beberapa objektif atau harus dibuat satu-satu strateginya. Ya. Oke, kembali lagi ke objektif. Yang kedua, sifatnya harus bisa diukur, measurable. Kalau dikatakan tujuannya mencapai awareness, apakah itu bisa dilihat berhasil atau tidak? Nah, untuk bisa dilihat berhasil atau tidak, maka statement dari objektif harus measurable. Kita harus berani menaruh target kita. Targetnya mau berapa banyak peningkatan awareness-nya? Misalnya kita terapkan awareness-nya pengen diningkatin 30% atau 50%. Nah, ini kan terukur. Sebutkan juga 30% di mana misalnya. Atau di publik yang seperti apa. Itu bisa dispesifikan lagi supaya lebih terukur lagi. Nah, lalu harus juga bersifat relevan. Attainable. Artinya kita punya tujuan yang besar itu boleh dan sangat baik. Tetapi pastikan dia attainable atau possible untuk dilakukan dan possible untuk dicapai. Bagaimana caranya kita melihat itu possible atau tidak? Dilihat apakah resources kita memungkinkan dari sisi jumlah maupun
anggaran maupun skill, resources sumber daya manusia, resources keuangan, dan segala macam. Apakah memungkinkan untuk mencapai itu? Jika kita ditarget bilang targetnya 50% meningkat, tapi ternyata kita kerja sendirian, nggak punya tim dan sebagainya macam, itu ya tentunya tidak relevan untuk bisa, atau tidak pas untuk bisa bilang hal tersebut menjadi objektif dan realistis untuk dicapai, ya. Lalu yang R-nya adalah relevan, atau ada juga yang bilang ini realistik, ya. Relevan artinya sesuai dengan konteks permasalahan yang sedang dihadapi. Apa nih masalah komunikasinya? Tujuannya harus relevan untuk menjawab masalah tersebut. Dan ini yang paling sering suka dilupakan, itu adalah time based. Oke, kita programnya bagus nih, pengen meningkatkan awareness sebanyak 50%. Tapi kapan kira-kira ini bisa tercapai? 1 bulan? Tahun? Bulan? Ya. Jadi, dalam kalimat objektif yang baik harus terstate kapan tersebut akan tercapai. Jadi, kita akan meningkatkan awareness sebanyak 50% selama 3 bulan misalnya. 3 bulan. Atau di tahun 2021, artinya 1 tahun ini kita harus naik segini. Terserah, kembali kepada kebijakan dan kebutuhan masing-masing. Oke, semoga jelas ya untuk SMART objektif. Nah, kita dalam membuat program PR itu bisa bertahap menentukan objektifnya. Ini ada yang disebut 3 level of objective. Kita mau mencapai tujuan di level yang mana? Yang pertama, ada yang disebut level awareness objective. Pada tahap ini, fokusnya adalah membangun awareness, memasukkan informasi dan pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada target publik kita, menangkap attention, comprehension, dan retention. Artinya, ya, pengetahuan mereka, informasi yang mereka dapatkan, atensi mereka terhadap kita itu dijaga, dibangun, dan biasanya ini adalah langkah awal untuk bisa kamu menuju ke objektif berikutnya. Kalau awareness sudah terbangun, baru bisa membangun acceptance, ya. Kalau orang sudah mengetahui tentang perusahaan kita, knowledge dan informasinya sudah cukup tentang perusahaan atau isu yang sedang kita edukasi, baru kemudian dia bisa memutuskan acceptance atau tidak. Jadi, tahap 1 ini harus pasti dulu. Awareness objektif ini harus sudah pasti tercapai jika ingin melangkah ke objektif berikutnya. Oke. Ya, yang kedua adalah acceptance objektif, di mana kita fokusnya pada bagaimana people react, bagaimana publik kita ini bereaksi atas informasi yang kita sampaikan di tahap sebelumnya. Ya, kalau tahap awareness kita cuma lihat mereka tahu nggak tahu, mengetahui, memiliki knowledge yang betul atau tidak. Misalnya ya, knowledge itu gimana sih? Misalnya dia tahu ada brand kita, tapi dia nggak punya pengetahuan lain tentang perusahaan kita. Misalnya, kalau di awareness tentang UI tinggi. Oke, kamu tahu UI? Tahu. Tapi begitu dicek knowledge-nya, UI itu apa sih? Apa ya? Kayaknya sekolah SMA deh. Nah, itu kan berarti knowledge-nya salah. Ya, jadi di tahap 1 diperbaiki dulu nih information-nya, diterpa yang banyak, berikan informasi yang banyak, dan memastikan pengetahuan mereka cukup dan benar terhadap perusahaan kita. Ya. Lalu setelah itu baru bisa melangkah ke acceptance objective. Di acceptance objective ini kita berfokus pada reaksi orang terhadap informasi-informasi yang mereka terima. Nanti bentuknya bisa berupa interest, ketertarikan, action,
Attitude ya, persepsi positif yang mengarah pada nanti action, lalu kemudian atau menyampaikan harapan-harapan seperti itu. Ya. Lalu kemudian setelah acceptance objektif tercapai, maksudnya kita lihat udah ada interest, udah ada keinginan tahu lebih lanjut, baru kemudian kita bisa menerapkan yang dikatakan action objektif. Kita berharap pada tahap ini sudah terbentuk opini dan perilaku. Artinya opini mereka terhadap perusahaan kita positif dan perilakunya mendukung. Mendukung itu bisa apa aja, bisa beli barang kita kalau emang kita sebuah produk, bisa menyukai program-program kita, maksudnya ikut berpartisipasi dalam program-program kita, misalnya kita LSM ya, mengajak untuk Earth Hour misalnya gitu ya. Nah, behavior mereka mengikuti program Earth Hour itu adalah action namanya. Action objektif, dan ini ada di tahap ketiga. Nah, ini ya contohnya, ini ada di buku juga, kamu bisa baca goal statement. Misalnya kalau reputation statement goal, improve the company reputation within the industry. Artinya ya pingin meningkatkan general kan, lihat ya, kamu bisa lihat goals itu general, improve the company reputation. Oke. Nah, ini ada task management juga, misalnya increase public support for organization goals, impact public behavior with organization mission, dan seterusnya. Semuanya general, tidak spesifik, dan belum bisa terukur. Makanya diperlukan turunannya, yaitu objektif yang clear untuk mencapai ini. Bagaimana objektif untuk mencapai company reputation tadi supaya bisa tercapai goals-nya? Nah, itu harus disusun. Misalnya, untuk mencapai reputasi itu kita tentunya harus melalui objektif awareness, acceptance, dan action. Dibuat tuh objektifnya satu-satu per level. Pertama, kita bisa lakukan juga di analisis situasi yang tahap pertama yang kita udah pernah bahas sebelumnya. Kita cek dulu publik kita itu sudah di level yang mana. Apakah mereka itu sebenarnya awareness-nya udah bagus. Kalau memang awareness-nya sudah bagus, kamu bisa lompat ke objektif yang kedua, yaitu acceptance. Tapi kalau belum atau ragu, ya bisa dari awal. Nah, pada saat menulis awareness objektif atau menetapkannya, ini harus spesifik. Misalnya, to have an effect on the awareness of senior citizen, ya kan? Publiknya spesifik, targetnya spesifik, ingin meningkatkan awareness di senior citizen doang, yang ada di Lake Century. Ya, udah kebayang ya sebagaimana spesifiknya. Especially to increase their understanding. Nah, difokuskan lagi. Awareness-nya awareness apa nih? Awareness untuk pemahaman tentang manfaat dari program kesehatan. Ya, objektifnya pengen bangun awareness khususnya tentang pemahaman manfaat dari produk kesehatan, ya kan? Di Lake Country khusus untuk senior citizen. Sangat spesifik. Nah, lalu ditargetkanlah berapa persen? 60% dia pengennya di objektifnya senior residents itu bisa memiliki understanding yang baik dalam 6 months. Begitu cara kita menetapkan objektif. Kalau objektifnya ini clear, nanti di tahap selanjutnya kita menentukan program komunikasi yang tepat, akan tepat pula. Tapi kalau objektifnya dari awal udah bingung, udah nggak spesifik, udah nggak jelas, nanti akhirnya programnya bingung juga. Seperti itu. Ya, kita lihat lagi, mungkin satu lagi, to have an effect on acceptance. Sama ya, di senior citizen juga. Nah, acceptance-nya seperti apa? Increase their positive attitude, meningkatkan sikap positif mereka.
melalui membership. Berarti dia pengen melihat sikap positifnya itu terhadap membership. Dia targetnya 30%. Begitu. Dan selanjutnya action, pengen orang senior citizen itu melakukan action. Nah, kalau yang tadi di acceptance objektif itu yang ditargetkan baru sikap positif terhadap membership. Kalau di action ini ditargetkannya adalah meningkatkan jumlah keikutsertaan dalam membership. Seperti itu. Ya. Jadi yang pertama, awareness dibangun dulu melalui pemahaman tentang produk ya, ini tentang manfaat dari asuransi kesehatan nih mungkin ya, health program kesehatan. Lalu yang udah awarenessnya baik, dilanjutkan dengan acceptance, yaitu dengan attitude objektif, pengen mereka bersikap positif. Bersikap itu artinya mereka menyukai, mendukung, responnya positif, senang dengan layanan tersebut, seperti itu ya, dengan perusahaan pemilik layanan tersebut, seperti itu. Nah, akhirnya ketika mereka sudah bersikap positif, ditargetkanlah jumlah membernya akan meningkat. Jangan lupa sertakan berapa lama target ini akan dicapai dan berapa besar kenaikannya, karena kita selalu menggunakan kata increase kan, atau improve. Jadi improvementnya harus berapa banyak, itu harus jelas terstate. Oke. Ini nanti kamu bisa latihan menulis public relations objektif. Objektif untuk apa? Lalu kategorinya kamu pengen masuk ke awareness, acceptance, atau action. Tujuannya, tujuan itu nggak selalu harus increase ya. Bisa aja create. Kalau kamu produk baru, perusahaan baru muncul, tentunya bukan increase. Bukan increase awareness, tapi create, membangun. Atau kamu sudah lama, udah bagus awarenessnya seperti Unilever, seperti UI, udah bagus awarenessnya. Maka yang diperlukan adalah maintain. Seperti itu. Atau bisa juga kok ada decrease sih, Mbak. Kok kita ingin menurunkan? Bisa aja menurunkan. Objektif itu kan tidak harus selalu hal yang positif. Bisa aja menurunkan tingkat komplain terhadap perusahaan. Menurunkan angka ketidakpuasan pelanggan. Atau menurunkan berita negatif tentang perusahaan, bad publicity. Begitu. Itu juga bisa dijadikan dalam objektif. Ya, lalu jangan lupa efek yang ingin dicapai yang di level yang mana. Seperti itu. Tambahkan time period. Tolak ukurnya, persentase tadi mau berapa? Dan fokusnya apa? Fokusnya yang tadi itu seperti, kalau di contoh yang tadi, fokusnya misalnya terhadap pembangunan understanding, ya, sikap positif dan seterusnya. Nah, ini jangan pernah menulis objektif yang seperti ini. Misalnya, meningkatkan interest more people in recycling as soon as possible. As soon as possible itu kapan? Kapan kamu bisa dikatakan berhasil atau tidak? Tidak bisa as soon as possible. Kapan bisa meningkatkan interest people in recycling? Secepatnya, nggak bisa. Ya, PR harus bisa terukur. Lalu, to prepare a new brochure about recycling. Ini juga tidak menjelaskan apa yang menjadi fokus komunikasi. Seperti itu ya, nanti kamu bisa pelajari lebih mendalam. Itu saja untuk materi hari ini, semoga dapat dipahami. Dan jangan lupa dibaca bukunya, Strategic Public Relations, karena itu akan menambah pemahaman kamu dan juga contoh-contoh kasus yang bisa kamu pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.